Halo, saatnya masak makan malam. Bawang putih. Sekarang mau masak kuah. Si kecil doyan makan kuah. Bawang putihnya dikupas dulu. Sekarang bawang putih di Taiwan mahal banget. 1 cin hampir 300 ya. Kemarin lihat di Carrefour berapa ya? 279. Jadi pakainya hemat-hemat deh. Kasih sebenarnya kita pakainya kan nggak banyak, jadi udah deh. Secukupnya aja. Terus kita rebus dulu airnya sambil masak sambil ngobrol ya. Wah, airnya dulu. Dikit-dikit. Bawang putih. Nanti kita mau tambahin ini apa namanya, lobak putih ya. Lobak putihnya kecil-kecil ya, kurus-kurus gitu. Biasanya kan gede banget, ini kurus-kurus. Tadi pagi ke pasar nemu ada nenek-nenek yang jual kurus-kurus nih. Dulu waktu aku masih, wah ada uletnya segala tuh, organik tuh. Ada ulet nih di sini nih. Ya kan, masih hidup masih uletnya. Beli ya. Masih hidup loh. Masih hidup. Dulu itu zaman masih belajar gitu, les, belajar macam-macam, belajar salon, belajar kesehatan, apa aja. Nah di sana tuh salah satu gurunya itu pernah cerita, ngomong gitu lah, bagi pengalaman gitu. Katanya kalau ke pasar, kalau nemu kayak nenek-nenek gitu yang jual sayur gitu, kita beli aja sama dia. Kenapa? Karena malah sayurnya itu lebih aman sebenarnya. Soalnya nenek-nenek itu belum ngerti teknologi baru, jadi mereka tuh nggak bisa pakai pupuk. Jadi rata-rata tanamannya itu emang jelek-jelek, sayurnya gitu, emang daunnya jelek-jelek gitu. Lu kasih makan ulet lah, apalah. Tapi itu malah lebih aman, organik soalnya kan. Ya meskipun nggak organik pure gitu. Kalau organik pure gitu kan tanahnya juga mesti yang bebas pestisida lah, bebas apa sih bahan kimia lah, bebas pencemaran tanah gitu, polusi tanah gitu loh. Jadi meskipun dia nggak pure begitu, seenggaknya dia nggak pakai pestisida, ya kan. Dan dia juga nggak pakai pupuk begitu. Pupuknya paling juga pupuk alami, apa kayak kotoran ayam atau apa kayak gitulah paling. Soalnya mereka kan rata-rata orang tua gitu kan, pasti ada merah dikit-dikit lah. Jadi seenggaknya lebih aman daripada kita beli yang perusahaan besar punya gitu loh. Nah kayak ini tadi nemu, cakep banget, ini tadi masih sama daun-daunnya gitu. Jadi pas mau beli itu baru sama neneknya tuh dipotong, baru ditimbang. Terus neneknya tuh ngomongnya pakai bahasa Thai gitu. Nggak ngerti sih aku sih, cuman ya nebak-nebak aja. Terus dia bilang, terus pokoknya ada 2 nenek-nenek. Yang satu yang tua banget, yang satu itu lebih muda dikit. Jadi mungkin ibu anak apa kakak adik atau apa ya. Nah yang lebih muda dikit itu yang ngejelasin. Dia bilang katanya ini muda banget. Jadi sembarang masak aja dia udah empuk banget. Pas kebetulan nemu yang kayak gini. Jadi coba deh, moga-moga aja enak. Tapi seenggaknya aman lah.
nanti masaknya kuah lobak. Nah ini udah saya kupas. Saya kupasnya itu pakai gaya lama, jadi nggak pakai itu, nggak pakai kerokan, nggak pakai dikupas begitu, juga nggak pakai kerokan itu, apa sih, kupasan timun itu loh. Jadi ini saya pakai cara lama, dikerok begini, ringan-ringan dikerok begitu udah lepas. Berarti dia emang mudah banget ya, empuk banget. Ini nanti mau dimasak jadi kuah buat makannya anak-anak. Airnya belum mendidih, nggak apa-apa, kita siapin ini dulu. Kuah lobak udah. Kecil tuh kalau makan maunya ada kuah, mungkin lagi tumbuh gigi kali ya, gigi udah pada ompong di dalam, bukan ompong sih, rusak udah pada bolong-bolong. Jadi dia makannya kalau agak keras itu susah, bakal lama banget di imutnya. Jadi kita masakin kuah-kuah gitu dia malah doyan, makannya cepet. Ini udah, terus iris-iris. Ini mau dimasak apa? Dimasak muntahu. Sini ada tahu. Ini tahu biasa. Itu tulisnya pan tofu. Itu tahu papan ya. Pan itu ya kayak papan gitu, tahu papan. Jadi tahu yang ditaruh di atas papan-papan gitu tuh. Jadi bukan yang apa ya, kalau di Indo itu tahu sutra ya, bukan yang itu. Saya pakai yang tahu yang biasa aja. Sebenarnya tahu sutra kayaknya malah lebih nggak sehat ya. Lebih sehat itu tahu yang tradisional kayak begini, yang biasa. Terus ini kebetulan juga dia non GMO. Nggak tahu dia beneran apa enggak. Yang pasti ya kita beli amannya aja, beli tenangnya. Kata mertuaku, my ansin, beli untuk tenang sendiri doang. Sebenarnya kalau dibohongin juga kita nggak tahu ya. Nah itu airnya udah mendidih. Saatnya masukin daging dulu. Dagingnya aku pakai daging cincang, kalian boleh pakai daging cincang atau daging iris, apa aja terserah. Yang simple aja. Kita mah ibu-ibu zaman sekarang nggak ngerti kalau suruh potong ayam apa. Jadi kita beli yang instan aja di supermarket. Udah digilingin segala kok. Zaman sekarang enak ya jadi ibu-ibu ya. Ini aja kita udah ngerasa berat banget, susah banget ngerjainnya. Gimana kalau ibu-ibu zaman dulu ya? Masih mau potong ayam, mau digorokin dulu lagi. Ini kita udah tinggal masak aja, masih ngeluhnya repot, susah. Terus ibu-ibu zaman dulu tuh udah kayak gitu masih mau masak sehari 3 kali. Betul nggak? Sekarang udah jadi ibu-ibu baru ngerasa betapa superwoman-nya ibu-ibu zaman dulu. Setengah kotak aja, sisa setengahnya nanti
bikin muntahu. Tunggu mendidih. Terus ini tahu ini lobaknya masuk sampai lobaknya empuk udah. Dan seperti biasa kita bumbunya yang simpel aja. Garam, garamnya udah, terus daun bawang. Sekali udah jadi daun seledri. Daun bawang boleh, daun seledri boleh, tergantung selera ya. Kemarin udah masak yang daun bawang, jadi sekarang aku pakai yang daun seledri. Daun seledri juga sehat ya. Kalau kita cuma untuk taburan di atasnya daun seledri. Dikit aja udah cukup. Kita iris dulu ya. Kalau orang Taiwan itu daun seledri itu benar-benar ditumis untuk makan ya. Atau di Indo juga begitu. Soalnya aku nggak pernah masak kalau di Indo. Taunya cuma bikin spaghetti. Terus kesini baru dia mulai masak-masak. Setiap kali nelfon ke rumah cari emak, minta resep. Dulu kan internet belum begitu maju ya. Di Thailand sih udah, tapi kan kita mau nyarinya itu resepnya Indo. Jadi ya nggak nemu gitu loh, soalnya di Indo kan dulu internet tuh belum maju. Nemu sih, tapi ya nggak banyak, nggak kayak sekarang. Di mana-mana semua orang ngajarin masak, ya kan? Kita kecilin apinya. Sekarang mau masak apa aja, semuanya ada di internet. Cukup modal 1 HP. Udah kayak Harry Potter aja ya. Katanya bukunya itu gambarnya bergerak. Sama kan? Kayak tabnya kita sekarang itu. Ya iPad lah, ya tab lah. Ya HP kalau yang kecil. Kan kayak buku yang gambarnya bergerak. Ternyata ini zamannya Harry Potter gitu ya. Ini cukup ya. Kayak gitu. Kita seledri. Oke, cukup segini. Lumayan ya. Terus di sana sudah mendidih. Kita tes dulu empuk apa belum. Tadi itu masak sebentar udah empuk katanya. Kenan dia bilang gitu. Kenan, 不要煮太久，煮一下子就软了，gitu ngomongnya. Empuk banget. Bukan, mudah banget. Dimasak sebentar udah empuk. Tadi buka apa? Lupa gua. Bukan daging. Cuci. Terus ini tahu untuk masak muntahu.
tahunya dipotong kotak-kotak mana ya, bagi 2 aja deh, bagi 3 kayak kecilan. Terus kita potong kotak-kotak. Terus diputer. Oke. Kecilan dikit deh. Nah, tuh. Oke. Kita ke nanti biar tinggal tuang. Oke, tahunya dipotong kotak-kotak begitu ya. Udah empuk nih. Udah lumayan empuk, diicip dulu. Enak. Sekarang dikasih micin dikit aja, soalnya kan kita taruh daging, jadi dia udah lumayan manis sebenarnya, tapi tetap kalau dikasih micin dikit itu udah beda rasanya, trust me. Micinnya kan aku pakainya yang sayuran, punya Sari sayuran, jadi bukan kayak micin yang bahan kimia biasa itu ya, yang nggak tahu sih ya kayak tadi itu, walaupun kita dibohongin nggak ngerti juga, pokoknya Maike Ansin beli untuk rasa tenang diri sendiri aja. Lada udah mau habis ya, nanti diisi lagi. Oke, lada. Terus masih banyak. Terus kita icip lagi. Oke, enak. Ladanya kayak kebanyakan. Semoga aja anak-anak gak kepedesan. Nah, ini masukin seledrinya. Kita dimasukin, boleh dimatikan. Yep. Oke, buahnya udah siap. Sekarang saatnya muntahunya. Minum Yakult ya. Sisanya dimasukin ke kulkas dulu. Penuh. Kulkasnya penuh. Ibu-ibu tuh gitu ya, kulkas sebesar apapun juga tetap bakal full, nggak ada tempat. Memang dasar ibu-ibu hobinya belanja. Ya, ladanya habis, kita isi lagi. Lada bubuk, jadi saya beli tuh yang udah kiloan gitu, yang udah 7.000.
Ini lada dari Indo loh. Diisi lagi. Lada dari Indo itu terkenal banget, lebih wangi daripada lada di sini. Udah nggak ya lada lokal? Rata-rata sih dari Vietnam ya kalau di sini, tapi masih tetap lebih wangi yang dari Indo. Nggak tahu kenapa, apa beda jenis atau campuran, nggak ngerti juga. Yang pasti banyak ya yang nyobain orang Taiwan gitu, jadi mereka tuh ngerasa lada Indo tuh lebih wangi, lebih asli gitu loh, lebih berasa ladanya katanya. Seperti biasa, memanfaatkan barang yang bisa dimanfaatkan ulang. Bekasnya apa ini namanya? Jadi kalau bisa nggak beli ngapain nggak dimanfaatin gitu loh, ya kan? Kalau udah jelek, udah butek, ya udah buang. Daripada langsung dibuang, seenggaknya kita manfaatin dulu, ya kan? Oke, sekarang saatnya masak muntahu. Masyarakat sini itu kebiasaannya itu beli makan di luar, jadi jarang yang masak-masak gitu ya, kecuali kalau yang ibu-ibu yang nggak kerja mungkin mereka masak terus ya. Tapi sebagian besar gitu dibanding di Indo. Kalau di Indo kan sebagian besar masak di rumah, kalau di sini sebagian besar beli makan di luar, termasuk kita. Karena itu kalau ada kesempatan masak di rumah gitu, kita lebih suka masakan yang sederhana begini, karena di luar itu udah yang terlalu gimana ya, namanya beli punya makanan, dibikin sampai sedemikian rupa dengan bumbu ini itu gitu loh. Jadi kita malah lebih suka yang agak simple gini kalau masak di rumah. Ya enak juga sih kalau yang makan di luar, cuman kalau sering makan di luar itu lama-lama rasanya enek, malah jadi rasanya tuh kangen makanan simple begini. Beli makan di luar nggak selalu mahal juga, ada yang murah juga, kayak cucucan gitu. Jadi restoran prasmanan gitu ya. Jadi kita ngambil, dia sayurnya itu digelar semua, kita tinggal ngambil sesuka kita mau yang mana, bawa ke kasir, dinilai harganya, udah cukup bayar segitu. Oke, ini kualinya udah panas, kita masukin minyak. Terus kita masukin bawang putihnya. Udah wangi bawang putihnya, cukup sampai keluar wangi aja. Dagingnya kita masukin. Kalau ini biasanya sih daging cungkang pasti untuk mentah itu.
udah matang banget ini dagingnya. Ada lagi yang keluar masih mentah-mentah. Nah, kita masukin tahunya. Aduh, terus kita masukin, terus dikasih garam sedikit, terus ini kecap cari itu enggak ada ya gitu. Aduh, bumbuku banyak banget di atas. Punya mertua tukang masak tuh begitu, jadi diajarin semua bumbu harus lengkap karena udah kebiasaan ngikutin dia masak. Ini aja deh. Siang ya. Yang ini tuh kecapnya organik. Nah, terus masukin kecapnya. Ini kecap kayaknya rata-rata nggak terlalu hitam ya, jadi dikit aja. Nah, ada sedikit. Ya betul, aromanya ini sama kayak masakan mertua. Mau ditambahin apa ya? Oke deh, ya udah cukup. Terus dikasih air, tambahin air secukupnya, agak-agak tergenang dikit gitu, karena nanti kan mau dikasih aci. Nanti mau dikasih aci biar agak kental-kental dikit gitu. Chinese food Indo kan biasanya begitu ya, suka ada yang kental-kentalnya itu, kuahnya itu. Ikan asam manis, kuahnya juga yang kental-kental. Mie tahu juga sama. Terus daun bawang. Bawangnya terbuka dari atas. Kita ambil sepotong. Sepotong saja. Sudah cukup. Kalau yang suka cabai, yang suka pedas boleh ditambahin sedikit bisa cabai. Daun bawang. Oke. Beres. Dicip lagi.
tambahin sedikit gula, beringat. Dikit aja. Kalau ditambahin sedikit gula itu dia bisa menarik manisnya telur. Kasih gula sedikit. Oke. Kasih lada. Oke. Saatnya dikasih air aci. Mana aci? Oh aci. Aduh, gak nyampe. Tinggi banget. Ini aci bukan? Oke, oke. Aci. Kira-kira aja. Secukupnya. Dilihat aja tingkat kentalnya seberapa. Aduk-aduk. Kasih ke airnya yang pas yang mendidih banget itu, jadi biar dia langsung jadi. Sambil diaduk biar larut, jadi nggak ada yang mengental. Nah gitu. Dikit lagi masih agak aja. Kita masukin lagi sedikit. Kira-kira takarannya 1 sendok makan gitu ketemu. Oke, ini sisanya nggak usah disayangkan, buang aja, dikit aja. Oke, udah ininya. Terus kita masukin daun bawang. Kan ya, agak kebanyakan. Nah, sisanya kita masukin ke kuah. Jadi nggak mubazir. Oke, beres. Nah, penampakannya seperti ini. Saya kasih lihat. Oke. Ya, begini. Blek. Terus ini kuahnya. Mana ya? Aduh. Ya, oke. Seperti ini kira-kira. Selesai. Dimatikan. Pakai mangkok, pakai piring. Mangkok aja deh. Biasanya sih piring ya. Piring. Piring saja. Tuanglah ke piring. Tuangkan ke piring. Beres. Jadi, wah banyak sekali. Udah, boleh, cukup. Ingat nih. Tara, muntahu. Nggak tumpah kan? Dimiringin dikit lah. Oke, beres. Saatnya makan. Itadakimasu. Bye.